Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Melalui video kali ini saya ingin memaparkan materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang indeks Miller gitu ya. Jadi kita lanjutkan, kita akan belajar bersama-sama mengenai struktur kristal sederhana gitu ya. Jadi kita nanti akan bahas beberapa unsur, yaitu ada NaCl, CsCl, HCl, dan diamond. Kemudian ada ZnS. Itu adalah beberapa kristal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mencoba mempelajari strukturnya, ya, seperti apa. Oke, yang pertama adalah unsur dari NaCl. Ya. Oke, NaCl ini ya tersusun atas dua kisi FCC ya. Jadi struktur kristalnya itu terdiri dari FCC. Masih ingat ya FCC itu? Jadi FCC itu kalau kita terjemahkan adalah phase center kubik. Jadi ada kubik, misalnya ini ada kubus. Nah, jadi di setiap sudutnya ada atom. Setiap sudutnya itu ada atom. Ini ada atom, ada atom. Lah ketambahan satu berada pada face. Face itu adalah sisi, mukanya. Ini kalau kita bayangin kubus itu kan ada 4 sisi. Ada 6 sisi. Ya, ada 6 sisi. Atas, bawah, kemudian yang mengitari dindingnya ada 4, berarti ada 6. Lah masing-masing dinding itu atau masing sisi-sisi itu ada satu atom. Sehingga kita sebut sebagai FCC, phase center kubik. Lah di sini dikatakan bahwa FCC-nya itu atau struktur dari NaCl ini ada 2 FCC. Ya. Satu miliknya Na, kemudian yang satu miliknya Cl, dengan perbedaan jarak antara Na dan Cl itu adalah setengahnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini, ya, jadi yang bulat besar itu adalah Cl. Jadi kalau Anda lihat, dianggap yang kecil ini enggak ada, gitu ya. Jadi setiap sudutnya ada 1, 2, 3, 4, yang atasnya 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian sisinya, yang ini atas ada 1 nih, yang bawah 1, yang depan ini yang sampingnya, ini yang belakang, ya ini yang sampingnya lagi. Jadi ini adalah FCC. Lah awalnya itu Na yang kecil-kecil itu kalau kita rapatkan atau mampatkan itu berada pada posisi ini. Nah ini yang atom Na atau kisi dari Na itu digeser sejauh setengah. Nah, dia jadi posisinya seperti ini. Ya. Paham ya? Nah, kemudian setiap kubus itu terdapat 4 atom, ya. Nah, itu di mana dia seperti ini. Itu posisi-posisinya ya. Nah, 4 atom itu berada pada posisi itu semua. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini misalnya adalah titik acuannya 0, kemudian ini sumbu E, kemudian sumbu Y, kemudian ini sumbu Z. Nah, Cl berada pada 00 ini berarti. Ya, kemudian setengah-setengah 0 ini artinya X-nya setengah, Y-nya setengah, kemudian Z-nya 0. Berarti mana? X-nya di sini. X-nya setengah berarti di sini. Y-nya setengah berarti ini ke depan, berarti ini. Ya. Jadi ini itu X-nya setengah, Y-nya setengah, ketemunya di sini. Kemudian setengah 0 setengah. X-nya setengah, Y-nya enggak ada, berarti Z-nya ada setengah. Berarti antara X dan Z
Ini X, ini Z, berarti dia di sini, gitu ya. Kemudian kalau yang ini berarti antara Y dan Z. Nah, Y-nya ini, Z-nya ini, berarti ini. Nah, gitu ya. Itu adalah yang merah. Yang merah ini adalah satu kubus terdapat CL-nya ada 4, kemudian Na-nya ada 4 juga lah ini. Na-nya berarti ini ya. Ini adalah setengah Na setengah gitu ya. Berarti kalau setengah ya dia di ini nih, setengah itu ini. Kalau ini berarti X-nya ada, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti 0, 0 setengah. Oh ya ini ya. Kemudian 0 setengah 0 berarti Y-nya yang ada, berarti ini. Nah, kemudian setengah 0, 0 ini. Ini yang Z ya tadi ya. Ini yang Z berarti yang ini. Kalau yang X berarti setengah 0, 0. Berarti yang ini yang X ya. Ini setengah 0, 0. 0, 0, 0 setengah. Nah, itu. Ya. Kalau yang ini berarti antara Y-nya ya. Y-nya. Berarti 0 setengah 0. Ya, yang ini. Layernya kalau kita potong pada ini Z0 berarti kita ambil bidang yang paling bawah ya, ini diambil bidangnya lah, nampaknya itu kayak gini. Berarti ini yang apa? Yang besar CL min, kemudian ini adalah Na-nya. Kemudian layer di atasnya diambil ini layernya. Nah, sama. Ya, identik ya. Untuk Z yang satu juga di atas juga sama. Itu adalah NaCl. Nah, struktur yang mirip, yang sama dengan NaCl ini ada banyak. Ini ya, ada LiH, kemudian ada KCl, BBS, GBr, magnesium oksida, Mn, O, dan KBr. Itu yang sama dengan struktur NaCl. Kemudian kalau CsCl atau cesium klorida itu strukturnya terdiri dari simple kubus sederhana yang mengandung ion pertamanya adalah Cs+, dan kekisi kubus simbol kubik yang kedua yang berisi adalah Cl-. Jadi ini terdiri dari dua SC gitu ya. Kalau tadi yang pertama adalah 2 FCC. Ini 2 SC. Nah, kalau simbol kubik gampang. Simbol kubik itu berarti atom-atomnya berada pada sudut-sudutnya. Kayak gitu ya. Nah, ini yang CS plus simbol kubik kemudian bergeser sejauh. Nah, ini bergesernya adalah setengah akar 3A, berarti ini ya, ini adalah jarak pergeserannya. Nah, arahnya berarti setengah gitu ya. Kemudian yang memiliki, sebentar sebelum masuk ke situ, setiap ion mempunyai tetangga berdekatan, bilangan koordinasinya 8 ion. Kemudian jaraknya, oh ya, ini tadi jaraknya sudah ya. Kemudian atom-atom atau unsur-unsur yang identik dengan CsCl itu adalah ini ya. BeCu, AlNi dan sebagainya. Kita cek ke strukturnya. Nah, ini ya. Jadi tadi dia berada pada mestinya antara Cl dan Cs itu memiliki jarak setengah akar 3 karena dia diagonal ruang. Kemudian arahnya adalah dari 00 menuju setengah. Lah ini kalau kita
tuliskan formatnya karena penulisan arah itu tidak boleh dalam pecahan, maka dibulatkan dengan bilangan bulat terkecil, yaitu dikali dengan 22 sehingga 111 seperti ini. Nah, ini 111 itu diterjemahkan arahnya diagonal ruang ke sana. Ya, ini layar pertama atau frame atau bidang yang pertama hanya ada 4 muatan yang terdapat pada sudut-sudutnya. Kemudian layar yang kedua berarti ini layar yang kedua atau bidang yang kedua hanya terdapat satu atom di tengahnya, yaitu miliknya si CS itu. Nanti layar yang ke atasnya, di atasnya ini ya, berarti sama seperti yang ada di dasar. Kemudian yang ketiga adalah HCP atau hexagonal close package, ya, HCP. Jadi struktur HCP mempunyai daya hasil penjelajahan atau nilai kepadatan, ya. Kepadatan atomnya adalah 74%. Nah, ciri khas dari logam dengan struktur HCP adalah setiap atom pada lapisan tertentu terletak tepat di atas atau di bawahnya sela antara 3 atom pada lapisan berikutnya. Oke, kita lihat di sini ini adalah bentuk dari 3D-nya. Di atas identik dengan yang ada di bawahnya. Di atas ada 6, ada 7 ya, ada 7, kemudian yang di bawahnya ada 3, kemudian di bawahnya juga ada 7. Nah, kemudian di sini pada lapisan B ini ada, katakanlah ini yang bawah lapisan A, B, dan A. Nah, setiap bola ini menyentuh 3 bola pada lapisan A di atasnya dan menyentuh 3 lapisan bola A di bawahnya, serta 6 bola pada lapisan B itu sendiri. Jadi setiap bola di sini itu bersentuhan dengan di atasnya ada 3, di bawahnya bersentuhan juga ada 3, dan yang ini juga bersentuhan dengan diri temennya yang satu bidang itu ada 6. Ya, ini ada 2, nanti di sebelah sini ada 2, di sini lagi ada 2, di sini lagi ada 2. Berarti dia bersentuhan dengan pada bidangnya itu 6, di atasnya itu 3, di bawahnya itu 3. Berarti total dia bersentuhan dengan atom tetangganya sebanyak 12 bola. Kemudian HCP ini bisa terdapat pada atom He, Be, Mg, dan Ti. Itu yang strukturnya HCP. Kemudian ada struktur dari kristal atau istilahnya diamond. Diamond itu ya solid karbon. Karbon yang sangat keras itu kadang disebut sebagai diamond kristal atau berlian. Jadi struktur dari intan ini berbentuk tetrahedron, yaitu 5 sisi 4 beraturan. Nah, struktur intan ini kombinasi dari 2 struktur, ya, dari kisi FCC, ya. Satu sub kisi FCC dan tersusun dari 8 atom yang di sudutnya ada 6 atom di pusat mukanya, sedangkan subkisi yang lain terdiri atas 4 atom yang menempati pada ini semua. Oke, maksudnya itu ini kombinasi FCC gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk 3D-nya. Nah, FCC itu kan tadi setiap bidang itu ada atomnya ya. Jadi sudutnya ini ada kubus, ada sudut, ada terisi atom. Kemudian di setiap sisinya ada 6, berarti ini atas ini. Kemudian ini yang bawah. Ini yang depan. Ini yang depan lagi, maksudnya di sisi sampingnya, ini yang di belakang dan ini yang di belakang. Ya. Nah, terus ada ini. Ini itu berada pada apa ya? Istilahnya kalau ini saya potong jadi 4 kayak gini. Ini saya potong ke bawah. Ya. Ini
ini jadi 4 kayak gini. Nah, jadi setiap volume kotak ini, ya, setiap volume kotak ini, itu ada satu yang ada di tengah. Ini. Ya, tapi jaraknya enggak persis di tengah, tapi dia tingginya 1/4 dari dasarnya. Ya. Kemudian yang satunya lagi itu ini nih. Nih, nih. Dia itu di dalam, di tengahnya, bukan di sisinya. Gitu ya. Terus yang di sini juga ada. Jadi ini yang membentang dari ini ke sini. Jadi dari sumbu ini. Terus yang ini juga ada ya. Ini yang membentang dari sini ke sini. Nah, jadi kayak memang harus di apa ya? Kalau kita tatap muka itu jelas sekali ya mungkin. Mungkin ada bisa membayangkan atau melihat 3D-nya di website. Ya, Anda cari saja struktur intan 3D dan nanti akan nampak. Kalau dipenggal menjadi 2 dimensi ya seperti ini. Nah, ini ada di sudut-sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini yang nampak di sisinya. Nih, sisi-sisi ya. Kemudian yang ini yang ada di atas dan bawah lah. Antara ini, ruang ini itu terisi satu. Terisi satu. Nah, ini itu yang di dasar. 1/4 itu di dasar. Kemudian 3/4 itu di atas. Berarti kalau kita kubus itu diparuh jadi 2, separuhnya lah ini ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini ya. Ini adalah penampakannya. Oke, yang ini adalah titik acuannya 000. Nah, yang ini yang bawah tadi yang saya bilang di bawah ya. Yang bawah itu ada 2, yang hijau dan yang merah. Nah, yang hijau ini berada pada koordinat 1/4. 1/4, 1/4, 1/4 ini. Ya. Kalau ini kan X-nya 1/4, Y-nya 1/4, Z-nya 1/4, berarti dia di diagonal ruangnya. Kemudian yang ini jelas di sisi yang bawah ya, jelas setengah 0. Kemudian ini 3/4, 3/4, 1/4, berarti yang ini. Ya, jadi X-nya membentang sejauh 3/4 di sini. Y-nya membentang 3/4, tapi Z-nya cuma ketinggian 1/4, jadi dia di bawah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini jelas di sisi muka, di sisinya. Yang ungu, nah ini yang di atas. Di dalam tapi di atas. Ya. Berarti X-nya tetap 3/4, Y-nya adalah ini 3/4. Y-nya itu kemana? Y itu ke sana ya. Ke sana. Oh ya, sorry. Y-nya ke sana. Ya, berarti lebih pendek karena ini dekat dengan sumbu Y ya. Ini kan nolnya sumbu Y. Sumbu Y itu ke sana ya. Berarti dia jaraknya ke sini. 1/4. Nah, ini dekat. Kemudian Z-nya yang tinggi. Nah, ya 3/4. Oke, betul yang ini. Oh. Kemudian ini yang sisi muka samping. Kemudian yang ini itu yang ini. Abu-abu. Ya. Nah, berarti ini dekatnya itu ya ini 1/4 ya berarti dia yang dekat dengan X-nya ya dekat dengan dinding yang sana. X-nya 1/4 berarti tarik ke sini sedikit, kemudian Y-nya adalah 3/4 sana, berarti nanti dia di sini ya. Nah, Z-nya 3/4 atau yang ini. Oke. Kemudian ini adalah penggalan layar atau bidang yang bagian bawah, yaitu yang dasar ini. Yang apa ini? Yang biru laut ini, dia ini di sini ya. Kemudian di atasnya 1/4, berarti yang hijau dan merah ini kelihatannya ini. Kemudian yang tengah berarti sisi-sisinya, dinding yang berada pada sisi-sisinya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini di dinding-dinding. Ini dindingnya namanya. Kemudian yang atas itu yang di sini ya. Nah, ini.
Ya, itu adalah struktur dari kristal tadi intan. Kemudian struktur dari zinc sulfida ZNS. Struktur ZNS sama seperti struktur intan, yaitu mengganti tempat 4 buah atom karbonnya dengan 4 atom Zn2+. Ya, jadi 4 karbon yang ada di dalamnya tadi itu diganti dengan Zn+. Maka struktur ini menjadi struktur Zn sulfida. Kemudian dalam satu sel kubik Zn-nya ini berada pada ya Zn-nya tadi ya sudah yang ini berarti. Kemudian S-nya adalah yang ini. Yang hitam-hitam berada pada pojok-pojoknya. Kemudian struktur yang sama seperti Zn zinc sulfida ini adalah ini ya. Ada SiC, ZNS, AIP, ALP ya, kemudian GAP. Kemudian kalau dipotong layarnya yang paling ya sama seperti intan ya. Jadi yang ini yang bawah adalah yang hitam semua. Kemudian yang es ya. Kemudian yang merah itu ini layar kedua atau bidang yang kedua nampak 2. Yang ketiga nanti ada ini. Jadi maksudnya itu ini bidangnya. Kalau ini kubus itu dipotong atau dibuat bidang menjadi 4 ya. Nah, satu di dasar, 2 di atasnya setinggi 1/4, kemudian 3 di atasnya lagi setinggi setengahnya, kemudian ada yang ini berarti ketinggian 3/4. Kalau di atasnya tambah satu lagi ya, bidang yang paling atas ketika jaraknya 1, setnya sama dengan 1. Oke, silakan nanti Anda pahami posisi-posisi kemudian struktur-struktur dari beberapa kristal sederhana ini dipahami ulang gitu ya. Karena biasanya kalau kita melihat seperti ini dalam 2 dimensi seperti di layar kayak gini itu ya kadang susah, makanya butuh waktu untuk memahaminya. Sekian, oh ya, sebelum mungkin kalau Anda cari-cari di internet 3D-nya ada. Saya sudah menemukan, cuman kan laptop saya itu grafisnya kurang bagus ya. Jadi untuk memutar 3D-nya itu sedikit tersendat. Silakan Anda nanti cari ya jika perangkat Anda itu support ya. Ketik aja di Google struktur kristal dari apa 3D-nya gitu ya. Nanti akan muncul. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga Anda mendapatkan hal yang baru dari materi ini ya. Tetap jaga kesehatan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.